ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemimpin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita sampaikan bahwa sesungguhnya Syekh itu akan memutus semua amal kebaikan yang kita kerjakan. Salat kita, saum kita, sedekah kita, apapun hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan akan terputuskan, tidak naik karena sang pelaku kebaikan tadi menyertai amalan kebaikannya tadi dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika seandainya sekiranya engkau mempersekutukan Allah, maka akan benar-benar terputus amal-amal kebaikan yang dikerjakan. Untuk itulah hendaknya kita kaum muslimin menjadikan pembahasan tentang tauhid ini sebuah keutamaan, sebuah pokok dalam rangka menyelamatkan amal-amal kita sehingga dia naik menjadi amal soleh. Dan saya juga ingin sampaikan pada pertemuan kali ini bahwa yang namanya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Jadi siapapun pelaku kesyirikan, maka dia telah melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Padahal zalim itu telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati kalian kepada zalim, karena zalim akan membuat pergelapan nanti di yaumil akhir. Allah mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang amanu yang mereka telah beriman. Sekali lagi saya ingin mengulang kembali untuk mengingatkan kepada kita, tidak disebut iman kecuali berpadu tiga hal. Berpadunya antara hati,
lisan, dan anggota badan. Baru dia disebut iman. Karena iman itu para ulama telah mendefinisikan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Kepercayaan yang mantap di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui anggota badan. Itulah yang disebut dengan iman. Maka orang yang beriman ketika mendengar azan, dia akan katakan dalam hatinya, dan dia yakini ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan pada dirinya bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisannya membalas apa yang dikumandangkan oleh muazzin. Sering saya sampaikan, kita kalau dengar azan itu, ketika muazzin mengumandangkan azan, kita banyak diam. Ini sebuah kesalahan sebenarnya. Padahal ketika muazzin mengumandangkan azan, maka kita pun menjawab. Ketika muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang diam. Kita harus ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita jangan diam. Kita pun membalas asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka kita jawab asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alal falah, kita tak boleh diam. Kebanyakan kita diam, padahal pahala menjawab azan itu sangat besar. Amalan kecil, pahalanya besar. Kita kembali dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu selesai, muazzin mengatakan sampai yang terakhir kita ucapkan. Setelah selesai muazzin mengumandangkan azan, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jawab Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin allazi al-wasilata wal fadilah wa asmu maqamam mahmud allazi wa'ata. Itu dibaca. Apa kata Nabi fadilahnya? Kalau kita menjawab azan, maka akan dibukakan bagi orang tersebut pintu-pintu surga. Dan silakan dia masuk dari mana saja yang dia berhendaki. Pahalanya sangat besar. Tetapi kita kadang-kala ketika muazzin mengumandangkan azan, ngelamun, ngobrol, dan macam-macam. Itu orang beriman. Setelah selesai dia ucapkan melalui lisannya tadi, dia langsung bergerak jawarihnya. Anggota badannya langsung bergerak, datang ke tempat berwudu. Selesai berwudu nanti fadilah lagi. Banyak sekali keutamaan. Nah, itu orang beriman. Jadi dia menyatukan antara hati, lisan, dan anggota badan. Tapi kadang-kadang kita mendengar azan, percaya saja Allah panggilan Allah. Tapi dia lisannya tidak bergerak, badannya malah tidak mendatangi tempat wudu, maka imannya dipertanyakan. Nah, kemudian dilanjutkan dalam surat Al-An'am ini, walam yalbisu, dan mereka tidak yalbisu,
tidak memakaikan. Apa memakaikan? Imanahum, keimanan yang mereka miliki, bizulmin, dengan kezaliman. Kita lihat ya, ini menarik ayat ini. Allah tidak berfirman walan yalbisu, tapi Allah berfirman walam yalbisu, tidak menggunakan lam tapi menggunakan lam. Ada apa itu? Ini pentingnya kita belajar nahwu shorof. Ada apa yang terpendam di dalam ayat ini yang harus kita kuat? Kalau dikatakan walam yalbisu, itu beda maknanya dengan walam yalbisu. Saya kasih contoh. Kalau orang mengatakan Muhammad tidak makan dengan menggunakan dua versi, Muhammad lam yakul, karena huruf lam dan lam itu membuat fi'il mudhari' harus dibaca majzumun, dibaca sukun akhir. Tidak dikatakan Muhammad lam yakul. Apa bedanya kalau orang mengatakan Muhammad lam yakul dan Muhammad lan yakul? Kalau pakai lan, kata para ulama nahwu, maknanya apa? Muhammad selamanya, sebelumnya, ketika, pada saat itu, dan setelah saat itu selamanya tidak makan. Itu pakai lam. Tetapi Allah pakai lam yalbisu. Kalau dikatakan Muhammad lam yakul, artinya apa? Muhammad pada saat diucapkan itu tidak makan. Tetapi setelahnya nggak tahu. Bisa jadi dia makan setelah mengucapkan hal tersebut. Pada saat diucapkan dan sebelumnya Muhammad tidak makan. Tetapi setelah selesai, mungkin 1 menit, mungkin setengah menit, ternyata Muhammad langsung makan. Makanya pakai lam. Dalam ayat ini Allah berfirman lam yalbisu. Maknanya apa? Maknanya kadang-kadang manusia itu ketika pada saat mereka mengucapkan anti syirik, tetapi setelah selesai beberapa menit dari ucapan mereka, justru mereka melakukan kesyirikan. Makanya syirik ini sangat berat untuk dideteksi. Nabi telah mengingatkan kesyirikan itu seperti semut hitam berjalan di atas lampu hitam, di atas batu hitam. Maka tidak banyak orang yang terselamatkan dari kesyirikan. Makanya jadi perhatian kepada kita. Artinya kesyirikan ini akan terus mendatangi seseorang agar mereka melakukan dosa yang paling besar di antara yang paling besar. Imanahum bizulmin, artinya apa? Imanahum bizulmin. Kadang-kadang kesyirikan itu datang dari i'tiqad, kadang-kadang kesyirikan itu datang dari ucapan, kadang-kadang kesyirikan itu datang dari berbagai macam perbuatan. Contoh i'tiqad, begitu kita mau pergi jalan, misalkan kita akan menuju Purwakarta, baru beberapa meter mobil kita tiba-tiba pecah ban, atau tiba-tiba nyerempet, atau tiba-tiba menggiling ataupun menabrak kucing. Orang kita ini ada yang kalau nabrak kucing takutnya tak ampun, tapi kalau nabrak orang wah kabur, aneh. Kalau nabrak kucing langsung puntennya langsung diambil di kapanan, masya Allah, dikubur, digurupkan, macam-macam.
Padahal kalau memang kita tidak berniat membunuh, ketika kucing itu menghalangi kita, tidak ada pilihan. Daripada kita celaka mending kucing. Saya berapa kali pertama di Tanjung Sari di dekat jembatan ke apotek, pulang malam tiba-tiba kucingnya berang. Saya agak kencang sedikit kira jalan kosong. Kata kakak saya, kucing, bismillah. Daripada kita buang kiri buang, bismillah, selesai. Alhamdulillah nggak ada masalah. Tetapi kadang-kadang etikat ini orang beriman, etikatnya buruk. Begitu dapat kucing kebayang terus, bakal dapat mudarat, dapat masalah. Ibu seperti itu. Ayah begitu kene. Ayah, masya Allah. Makanya pentingnya ini mengkaji tauhid itu bisa. Dan kadang-kadang kesirikan itu melalui lisan. Apa kita katakan? Kalau nggak dokter Asep nggak mau campur singkuring, masya Allah. Padahal dokter Asep bering udah bisa keluaran suara. Syirik melalui lisan. Kalau nggak dibantu Asep, aku akan terlunta-lunta. Masya Allah. Kadang-kadang syirik itu melalui anggota badan kita. Ketika masuk satu tempat, kaki kita mengentak 3 kali. Punten anu ngageugeul di kaler, anu ngageugeul di aya kitu kene Bu. Masya Allah. Ini berat sekali. Makanya Allah berfirman, walam yalbisu. Kadang-kadang kesyirikan itu muncul di i'tiqad. Kadang-kadang kesyirikan itu muncul di lisan. Kadang-kadang kesyirikan itu muncul di perbuatan kita. Datang ke Gunung Puntang, atau di Gunung Ciremai. Ada murid saya pernah sampaikan juga mengatakan, nggak tahu di salah satu gunung itu katanya tak boleh kencing langsung kena tanah, bakal termudorotkan kalau langsung kena. Jadi kalau kencing harus ditampung sama kuah. Ada ya kalau lagi main ke situ, kirain korsor. Terus saya bilang sama murid saya, kalau kamu gimana? Mana ditahan muncul Tapi kalau kencing ada adabnya. Kalau Nabi itu kan jangan di tempat orang, jadi dia cari tempat tersembunyi. Ayo kita kemari, ayo kemari. Masya Allah, kencing di dekat WC, bingung saya. Saya bilang katakan ayo WC. Tepat. Jarak dari WC paling dari 15 meter. Dia kencing di bawah pohon. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sering di jalan tol kan? Bagaimana Anda lihat di jalan tol? Itu orang-orang turun dari mobilnya mobil mewah. Kencing di mana? Nggak tahu adab. Dan kalau kencing itu tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau penting yang penting maju. Ini penting adab. Dan ketika mau kencing minta pas mau dibawa pohon punten eyang anu lagi ke pohon ini atau kuatnya deh. Masya Allah, syirik melalui anggota badan. Makanya kesyirikan ini sangat sulit untuk dihindarkan. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka tidak memakaikan keimanan yang mereka miliki
dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mereka itulah kata Allah, bagi mereka akan mendapatkan al-amnu, keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk. Artinya mafhum mukhalafah dari ayat ini, siapapun pelaku kesyirikan dimanapun dia berada pasti tidak dalam kejaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Makanya kalau orang sudah musyrik itu tak boleh mutar. Dagang datang katanya ke orang pintar, kemudian bertanya ke orang pintar tadi, kata orang pintar, pantau warga ibu yang harusnya ke mana? Kalian oh depan, tidur. Akhirnya pulang ke rumah dirubah pintunya ke kiri. Ternyata nggak maju juga, datang lagi, salah lepas, guna kan kulon, tunggu bolak balik ke tempat itu. Dan mereka tidak dapat petunjuk, tidak dapat petunjuk. Nah, kita lihat pikir, tidak menyatukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa sih yang dimaksud dengan zalim? Para ulama telah mendefinisikan makna zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa doa syai'a fi ghairi mahali, dan naruh sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kata para ulama, segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan cara menambah atau mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat atau letak maupun sifat, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tersebut. Artinya siapapun yang melanggar syariat disebutnya zalim. Makanya pada saat itu sahabat langsung ketika turun ayat ini, kalau dalam bahasa kita, merasa terperangah, merasa, waduh, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Kita sendiri sering zalim, saya katakan. Benar tidak, Bu? Kadang-kadang kita zalim. Saya sering sampaikan juga, suami kadang-kadang zalim sama istri. Kenapa? Udah jelas istri terpegang gitu. Kalau nyuci bukan jadi bantu, ditambahan nih celana kayak dua itu. Padahal Allah berfirman apa? Wa athiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan ma'ruf, dengan akhlak yang baik. Dia bakalan nonton main, saya mah terus. Beres celana buat tambahan dari. Ayo begitu, Bu. Jadi ibu kalau ngomong kaya, ada yang saya kan. Istri lagi ngegosok, masya Allah. Dari semua pekerjaan rumahnya paling ditakuti itu ngegosok. Ikan. Nah, itu yang paling ditakuti. Bukannya ditolong, malah ditambah lagi. Jangan aneh, nah setelah selesai nyetrika melintah lagi kayak kopi. Padahal Rasul kalau kita lihat yang paling senang beberes di rumah, membantu istrinya, nggak pernah komplain Rasulullah. Rasul dikasih makan yang nggak enak, nggak komplain kayak orang rumah. Kita minta sama istri kita, Bang, orang bikin rendang. Istri pada nggak ngerti bikin rendang di rumah, terpaksa buka Google. Habis-habisan itu nanya ke teman-temannya, rumah rendang teh begitu. Akhirnya dia bikin.
datang sendiri, ya, ke pasar misalkan, minta antar sama anaknya, siapa pengen rendang, cari daging yang sesuai untuk rendang, nggak tahu apa daging yang sesuai untuk rendang, apa sirloin, tenderloin, apa yang mereka itu. Kemudian diramu, wah, orang mantap pasti siapa. Selesai disajikan di hadapan si abah makan, ternyata rasanya nggak keruh. Kira-kira apa omongan kita sebagai suami? Pasti kita katakan berbalik, mana duit korban supaya hasilnya sekian pun tidak sama Rasul itu zolim itu. Karena kalau Rasul nggak cocok, diam, no comment, selesai. Kalau kita lupa komen. Nah ini si mama juga besar nanti kalau lupa komen. Saya datang ramai, makanya kalau sama istri no comment. Kalau banyak komen pasti ramai. Kalau no comment cici, udah beres. Sebagaimana Umar ketika ribut sama istri juga gitu kan, no comment cici. Rasul juga ngomong, Rasul ketika istri-istrinya minta kenaikan istilahnya belajar, no comment, diam. Kalau kita langsung kita bilang sama istri kita, imannya 4 juta kira-kira. Nah itu zolim kita kepada istri kita. Dan yang paling zolim maksudnya kita nggak sadar kita zolim. Makanya kesyirikan itu kan sehingga para sahabat tadi takut zolim kita, ya. Maaf ya, kita kalau punya anak perempuan, saya katakan hati-hati Bu ya. Anak perempuan dalam Islam itu istimewa, makanya dibungkus. Di mana-mana barang bungkusan itu mahal. Aina barang bungkusan nih, makanya dibungkus rapi, mahal. Makanya saya sudah sampaikan, perempuan itu dalam Islam disebutnya qawarir gelas. Artinya hati-hati. Makanya ketika sahabat membawa istri-istri Nabi SAW pada saat itu dengan Nabi ada, kemudian kata lagi pelan-pelan, nanti qawarir nih, gelas-gelas bisa jadi perempuan itu gelas. Kalau sekali pecah semua. Pakai dari Korea Ustaz. Yang Korea aku mau kayu. Tapi saya juga sering sampaikan, laki-laki itu koin. Tahu koin? Koin 1.000 asup ke Sutiteng 2 tahun asup di Sutiteng dibongkar, Bu, harganya berapa Bu? Payung nenek yang beli es kelapa. Katanya tukang kelapa itu mah bekas dari Sutiteng. Dia tidak tahu itu bekas dari Sutiteng. Tapi tetap lagi, tapi gelas kaca hancur parah. Kita kadang-kadang seperti itu, tidak hati-hati menjaga anak perempuan kita. Kalau begitu anak yang punya anak laki-laki bebas gitu, orang laki-laki satu. Kalau Anda biarkan anak-anak berduaan dengan yang bukan muhrimnya, zalim. Karena kata para ulama, segala tindakan atau perbuatan yang melampaui batas yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu zalim. Makanya para sahabat pada saat itu ketakutan, siapa di antara kami yang tidak pernah zalim? Kita sendiri kadang-kadang zalim. Saya guru misalkan, kadang-kadang juga zalim. Biasanya kita budak kayak kemampuan ditambahan, yang lain zalim tidak. Daripada dicarikan bapaknya, mana yang bapak? Itu tuh zalim selalu. Dah antu jawabannya. Berarti nggak ada yang terbebas dari kezaliman. Makanya pada saat itu sahabat ketakutan. Kata para sahabat, kalau kayak gini, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Semua orang pernah berbuat zalim. Maaf sekali lagi, kalau ibu punya anak perempuan, terus datang laki-laki ke rumah,
Kadang-kadang maaf orang sekarang itu sok model, disuruh berduaan di depan di ruangan tamu. Ibu malah sama bapak nonton TV. Masalah bapak itu zalim, dayus. Maaf, dayus kata Nabi tidak berhak mencium bau sor, yaitu orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat. Jangan main-main. Makanya sering saya sampaikan kalau anak-anak kita memang sudah siap, ya udah beratur mau itu. Oke Ustaz, tunggu gawe lah. Karunya di rumah udah teh. Makan apa? Apa cukup makan bubur? Ayo ngomong gitu. Ayo si budak mau nggak mau nih gawe udah nih gawe zaman kita itu masuk usaha. Akhirnya tak kawin-kawin. Otaknya sudah teman gitu. Akhirnya maaf ya, melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Anda jadi. Saya kalau anak saya mau siap nikah, walaupun dia belum selesai kuliah, so kalau kamu sudah siap, berani tanggung jawab, jangan bikin malu keluarga, insya Allah bapak ikut bantu. Kenapa? Karena tanggung jawab saya sebagai orang tua. Daripada kita dimasukkan dayus sekali lagi nggak boleh cium bau surga. Orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, istri keluar nggak pakai cium, kumaha? Katalah seri si bapak teh. Ditegur sama temannya, Pak. Itu istri bapak keluar nggak pakai tutup kembar. Ya boleh gitu ya. Cari kening. Padahal si bapaknya nggak kasih hidayah. Akhirnya para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wa qala Imam Ahmad, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana Al-Ahmas, an Ibrahim, an Al-Qamar, an Abdullah, qala lamma nazalat hadhihi al-ayah allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Syaqqa dzalika 'alan nas wa qalu ya Rasulullah fa'ayyuna la yaslimu nafsa. Qala innahu laysa allazi ta'nuna. Alam tasma'u ma qala al-'abdu as-salih ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Imam Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kami Al-Ahmas dari Ibrahim, dari Al-Qamar, dari Abdullah, qala lamma nazalat hazil ayat, ketika turun ayat ini, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Saqqa zalika 'alan nas. Saqqa zalika 'alan nas. Ini merasa berat oleh manusia pada saat itu, yaitu para sahabat. Karena seperti tadi, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zolim? Apa? Kita ini benar-benar zolim. Kita ini benar-benar berbuat zolim. Kadang-kadang lihat kucing nyolong apa? Sate. Kalau di sate di para ucap benar sate. Angkewe. Nanti untuk iftar lagi sahur Muharram. Ternyata si kucing makanya kucing rumahan itu lebih harus hati-hati daripada kucing abu. Kalau kucing rumahan itu tidak diustrinya, tapi mana mana ya. Benar kan? Ngomong ada kucing rumahan luar biasa. Kalau ini aman itu. Kucing. Nah, ketika kita lihat sate kita dibawa kucing, kita kejar kucing. Dibawa ditawar, ditawar ada zolim. Ada kucing mata nyawa di sate Ustaz dilarang diambil.
Mana ada ucil, kata ucil sama ucil yang lain jangan diambil ya, itu satu yang diurus. Dijual, pakai nomor, maaf ya ada yang pakai golok pak, dapat dicincang kucing, itu semua zolim. Padahal saya sering katakan kita berprasangka baik. Mungkin ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada hal-hal yang akan memudorotkan dari sate itu, sehingga Allah kasihkan ke cincin. Tapi udah antar udah kucing kok, masya Allah. Yang paling parahnya nanti kalau saya seperti itu. Begitu kucing makan sate saya tetap sampai keluar. Ditinggalin musiman. Wah, Ustaz udah kucing itu. Ustaz karena. Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'ayyuna la yaslimu nafsahu. Siapa di antara kami Rasul yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maaf, kita kadang-kadang menzalimi diri kita. Kita ini misalkan pemilik pekerjaan, janji sama pekerja kita hari Senin dibayar. Ya hari Senin dibayar tapi tim Senin dirana. Itu cuma zalim di rumah. Qala innahu laisa allazi ta'nuna. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal itu bukan seperti apa yang kalian maksudkan. Kemudian Nabi bersabda, alam tasma'u ma qala al-'abdus shalih. Tidakkah kalian mendengarkan apa yang telah dikatakan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman? Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya yang namanya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Innama huwa asirru. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya yang dimaksud dengan zalim tadi adalah kesyirik. Jadi inilah dakwah tauhid diperkenalkan dari kecil kepada anak-anak kita, agar supaya anak-anak kita tidak mempersekutukan Allah. Maka sangat penting kita kenalkan mereka, dan sangat penting memasukkan mereka ke tempat-tempat yang memperkenalkan atau hidup. Kita kadang-kadang tak peduli jualan anak itu kemana, kita yang berpikir murah, penting mirah. Sekarang bukan mirah, justru repot kabeh udah kok belajar online mulai begitu. Apa HP bapaknya kan hiji, udah nanti lu rumah kira-kira. Pak betul-betul teh HP. Ditambah lagi guru beli kota, beli pulsa deh, masya Allah. Sementara kalau mau pasang jaringan, kalau di kita ini susah pasang jaringan ya. Jaringan internet juga, misalnya mau pasang wifi atau kalau kita harus ngomong juga pakai USB. Saya pernah datang ke situ Pak, saya mau pasang atau etal selokannya udah habis. Anto sampai nunggu orang yang nggak bisa bayar. Biasanya kalau yang nggak bisa bayar cabut gitu. Aku bapaknya saya kasih tahu kali terpaksa beli kuota. Padahal kalau saya pikir, masya Allah, udah gratis kuota. Udah terlalu kaya itu yang jual.
hotel gratiskan setahun ya tuh kan meskipun hantarin lebih murah dari jual bensin ya kan. Kamu jangan bikin gila itu orang di dagang berapa bulan dagang kota rezeki masing. Mari kita lihat tafsir ayat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini. Haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Yaitu mereka itulah orang-orang yang akhlasul, mengikhlaskan apanya? Al-ibadata, ibadahnya lillah, hanya karena semuanya harus lillah. Makanya kalau saya melayani istri saya harus apa? Lillah. Bukan karena saya berharap mertua saya kaya. Lumayan kita kebahagiaan. Kebetulan mertua bisa sakit-sakitan, kayak banget gitu. Di depan mertua juga punya itu kenapa majikan teh? Wah, dilayani padahal ada udang di balik. Begitu pun seorang istri ngurus suami dulu, lillah. Jangan ngurus tapi urusan gue. Begitu kita minta tolong nasi goreng, saya makan nasi goreng gini. Tapi dikit nasi. Terus selesai, saya kopi lampu. Ini dikasih. Capek tapi tidak ada lillah. Karena semuanya harus lillah. Di situ dikatakan akhlasul ibadatan lillah. Karena semuanya ibadah. Ketika saya berbuat baik sama istri saya, itu ibadah. Karena Quran memerintahkan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Perbaiki mereka dengan ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Bukan karena ini, karena itu. Makanya sangat aneh kalau ada orang yang tidak lillah. Maka ada pertanyaan sama saya, Ustaz, kan ada katanya ini kawin sama pemuda. Menurut Ustaz yang lillah itu, Bu kira-kira mau jawaban? Coba, Pak Islam kira-kira lillah itu? Iya ya pemuda, kawin yang ini. Wah lillah Ustaz. Atau sebaliknya, pemudi 16 tahun kawin yang aki-aki nomor umur 83, kira-kira ibu lillah. Urusan hati kita tidak tahu. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kalau saya sendiri, mana udah gitu. Allazina haula'il ladzina akhlasul ibadata lillahi wahdahu. Mereka itulah orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya semata karena Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka, kata Ibnu Katsir, al-aminun yaumal qiyamah, mereka lah orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan keamanan. Orang yang datang ke akhirat dengan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, mereka aman di dunia, aman di akhirat. Makanya kalau kita lihat bagaimana
terjadinya musibah-musibah itu gara-gara kemusyrikan kebanyakan. Ada istilahnya apa namanya itu, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya kalau ditinjau dari segi syariat mengambil hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muhtaduna, mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk di dunia wal akhirah. Mereka dapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Ya, maka ini sangat penting. Ya. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi dan mulia. Karena kata para ulama, kalau dijajarkan mana makhluk ciptaan Allah yang sempurna, urutannya bagaimana? Yang pertama manusia, kemudian yang lainnya. Mungkin yang nomor 15 batu, nomor 17 pohon, nomor 19 keris. Tapi Jerman puja keris naik atau turun, Bu? Makanya di sini Allah menurunkan agama tauhid ini untuk mengangkat derajat dan martabat manusia ke tempat yang sangat tinggi dan mulia. Di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga, dan di dunia kita akan diberikan kekuasaan. Dan Allah menurunkan agama tauhid ini untuk membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan yang diakibatkan oleh perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal lazina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi dengan tauhid artinya kita berada di puncak kemuliaan. Tetapi dengan adanya kesyirikan, hancurlah diri kita, jatuh pada kehinaan. Maka para nabi dan rasul, dakwah yang mereka sampaikan yang pertama sekali adalah pertanyaan kepada kaumnya, ya kaumi, ya wahai kaumku, apa yang kalian sembah selain Allah? Mengapa kalian menyembah segala sesuatu selain Allah? Itu pertanyaan yang pertama mereka lakukan. Kenapa kalian menyembah sesuatu selain Allah? Jadi dakwah yang pertama adalah dakwah tauhid. Karena memang tauhid itu sudah kita ikrarkan ketika kita di alam ruh. Sebelum kita turun, Allah itu minta perjanjian dulu sama kita. Apa perjanjiannya, Bu? Pak, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan dari kalian? Apa kita jawab? Qalu bala syahid. Tetapi begitu kita turun ke dunia, nongol di permukaan dunia melalui rahim ibu kita, kita lupa bahwa kita sudah berjanji. Tidak ada yang kita jadikan untuk disembah kecuali ternyata kita menyembah batu, kita menyembah patung, kita menyembah pohon, kita menyembah jin, kita menyembah keris, kita menyembah lautan, kita menyembah gunung, kita menyembah ini dan itu yang semuanya kalau di-ranking derajatnya di bawah manusia. Makanya Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa perjanjian itu harus kembali ke asalnya, bahwa yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keamanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk ketika kita tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita tidak berani mencampurkan ini, karena ini adalah jaminan keselamatan. Seperti mana tadi juga saya sampaikan, kalau di yang namanya di Bandung itu, kalau Anda ke Lembang, itu ada tahu yang namanya tahu tauhid. Apa ibu kalau makan tahu itu langsung tauhid? Saya juga pernah saya sampaikan, saya penasaran dulu, saya motor itu profesional, hanya motor. Aneh, setelah makan tahu tauhid lewat tebing ewen, langsung bicara rokok tauhid dari mana? Orang seperti ini mencampur adukan keimanannya dengan kezolim, yaitu kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Sekali lagi ibu, jaminan keselamatan kita cuma satu, kita bawa nanti ke akhirat, yaitu membawa keikhlasan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menunggu janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku bi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati, ketika dia mati tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia sampai ke surga. Sebaliknya, man mata yusyriku bi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dakhala nar, dia akan masuk. Kemudian orang yang sampaikan dalam depan, sebelum itu ada pertanyaan sekarang. Ada yang bertanyakan? Ya sekarang. Nasihatnya misalnya masih ada saudara-saudara kita ini meyakini bahwa dalam rumah tertentu ini rasanya berbeda, ya aura gitu. Lalu sesuatu barang jatuh dikaitkan dengan makhluk tertentu yang mengganggu itu bagaimana? Tadi kan kesyirikannya kan di 3 tempat tadi, keyakinan, ucapan, kemudian bagaimana cara mengatasi itu? Bawa mereka ke majelis taklim, pahamkan mereka dengan akidah yang benar. Kalau orang seperti itu dia hidupnya gak akan tenang. Orang yang mempersekutukan Allah itu susah tidur. Kenapa? Karena dia selalu saja jangan itu iri. Begitu misalkan genteng berputar, kayak namu. Begitu tiba-tiba ayah angsa masuk ke mana? Ayah angsa itu jagoan. Tapi kalau orang yang mentauhidkan Allah benar-benar, silakan dihitung. Coba tidur, hiji, dua, tidur 15 keseret. Karena dia tak mikir, terserah Allah lah. Yang di rumah kerja, karena dia tahu yang bisa memberikan manfaat dan menurut hanya izin. Itu tauhid seperti itu. Jadi tenang hidup, enak hidup. Kita tidurnya morok, morok ke sunnah. Hanya sunnah, karena dia tidurnya morok sunnah. Memang sunnah. Tapi beban taklifnya apa? Apa wajib? Repot. Berarti harus. Karena sunnah itu sesuatu yang disadarkan kepada kan. Ya Nabi morok, berarti sunnah. Cuma beban taklifnya. Ada lagi silakan. Kalau kalian saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi tolong dikaji kembali, karena ini adalah jaminan keselamatan kita. Kita hidup di dunia ini tak lama. Cepat sekarang ini putarannya kita udah lewat dari bulan Ramadan ke berapa bulan ya? Sebentar lagi datang lagi bulan Ramadan. Sementara umur kita makin bertambah, bukan makin kuat insyaAllah, makin lemah. Makanya tidak ada jaminan kecuali kita memahami hak Allah dan tidak menanggung hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan dalam manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.